Halo teman-teman pecinta film horor di seluruh dunia, apakah kalian sehat? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang baru saja tayang di bioskop yang berjudul 28 Years Later. Film ini akan menceritakan tentang dunia post-apokaliptik di mana wabah virus zombie sudah menjangkit banyak sekali manusia dan hanya beberapa orang saja yang masih bisa bertahan. Bagaimanakah ceritanya? Makanya langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di Skotlandia, kisah diawali dengan memperlihatkan sekelompok bocah yang tengah menonton TV acara Teletubbies. Mereka dikumpulkan di sana karena tengah terjadi kekacauan di luar rumah yang saat si Jimmy kecil mengeceknya, ternyata rumah mereka tengah diserang oleh zombie. Akhirnya, Jimmy kecil lari dari kejaran para zombie menuju gereja tempat ayahnya berada. Ayah Jimmy adalah seorang pendeta dan ia sudah pasrah dan malah menganggap kalau para zombie itu emang diutus Tuhan untuk mengambil nyawanya. Pada akhirnya, hanya Jimmy kecil lah yang tersisa dan ia hanya bisa menangis serta kabur dari tempat itu. Lalu kita pun diberitahu kalau virus zombie sudah menyebar di dataran Britania Raya dan pulau utamanya kini sedang dikarantina dan penduduk yang ada di sana hanya bisa bertahan hidup secara sendiri-sendiri. 28 tahun kemudian, tepatnya di sebuah pulau tepian Inggris, kita dibawa melihat kehidupan seorang remaja bernama Spike. Bersama ayahnya, mereka tinggal di pulau tersebut yang terhindar dari serangan zombie karena berada di tengah laut. Ayahnya ini bernama Jamie dan di sana mereka rupanya juga ditemani sang ibu yang bernama Isla yang ternyata sedang mengidap penyakit yang mereka tak tahu penyakit apa yang dideritanya. Jamie memberitahu kalau dirinya akan membawa Spike pergi ke pulau utama untuk berburu zombie karena usia Spike yang sudah beranjak remaja. Isla tentunya tak setuju, namun baru saja marah, dirinya malah kembali lupa dengan apa yang terjadi sehingga Spike membiarkan ibunya itu untuk beristirahat. Di sana mereka juga tinggal bersama temannya Jamie yang bernama Sam yang sudah Spike anggap sebagai keluarga sendiri. Terlihat semua orang di pulau sangat mendukung Spike dalam menjalankan petualangan pertamanya menuju pulau utama. Setibanya di perbatasan, si ibu penjaga perbatasan memperingati jika mereka sudah berada di luar, mereka harus bersiaga dan jika dari mereka ada yang terinfeksi, maka mereka tak diperbolehkan masuk lagi. Spike dan Jamie pun akhirnya pergi menuju dataran utama melewati sebuah jalan yang sudah mereka bangun, yang jalan ini hanya bisa dilalui saat air sedang surut. Jamie membawa anaknya itu ke dataran utama. Spike belum pernah melihat dataran seluas itu dan itu tentunya pengalaman yang amat baru bagi Spike. Di tengah hutan, mereka pun bertemu dengan seekor zombie gemuk dan Spike disuruh untuk menghabisi zombie tersebut dengan memanahnya tepat di bagian leher. Zombie gendut yang lamban ini akan menjadi zombie pertama Spike, namun yang tak mereka tahu ada satu zombie lagi di belakang mereka. Karena suara zombie yang ada di sekitar datang kepada mereka, namun untungnya mereka bisa mengatasinya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari zombie yang cocok untuk dihabisi Spike. Setelah bertemu kawanan rusa, mereka pun tiba di sebuah rumah tua dan berencana untuk menjarah sesuatu yang ada di sana. Di sana, Jamie menemukan sebuah frisbee dan Spike ternyata tak tahu apa itu frisbee. Ya, ada suara teriakan yang berasal dari dalam rumah yang ternyata itu adalah seorang manusia yang sudah terjangkit virus zombie dan dibiarkan menggantung begitu saja.
Sepertinya orang ini sedang dihukum, makanya ia dibiarkan terinfeksi dan Jamie menggunakan kesempatan ini untuk menyuruh Spike menghabisinya. Spike tentunya sangat takut, namun ia mencoba berani dan tiba-tiba... Setelah itu di pulau kita melihat beberapa anak yang sedang dilatih memanah oleh Sam dan dilihat oleh Isla tentunya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan kali ini mereka dikejutkan dengan penemuan mayat rusa yang sudah hancur. Lalu Spike melihat kepala rusa yang sudah berada di atas pohon. Yap, Jamie menyadari kalau itu adalah ulah zombie alpha sehingga mereka segera pergi dari tempat itu. Awalnya tak ada apa-apa di sana, namun akhirnya muncullah kawanan para zombie alpha yang larinya sangat kencang mengejar mereka. Spike disuruh untuk memanah zombie tersebut, namun karena takut Spike tak bisa tepat sasaran memanah para zombie itu. Mereka pun akhirnya bisa kabur ke dalam sebuah rumah tua dan dengan cepat mereka akhirnya berhasil naik dan bersembunyi di atas loteng. Di pulau, para ibu-ibu tengah mempersiapkan pesta penyambutan Spike yang tengah berjuang dalam misinya. Malam hari pun tiba, mereka terjebak di rumah ini karena mereka juga ditunggu di luar oleh para zombie. Meskipun pergi juga, mereka tak bisa kembali ke pulau karena air laut sedang pasang. Jamie menghibur Spike kalau ini barulah misi pertamanya sehingga masih wajar jika dalam memanah banyak yang meleset. Di malam itu, Spike melihat titik api yang menyala di dalam hutan, namun Jamie bilang ia belum pernah ke sana dan mungkin saja itu adalah orang lain. Saat tertidur, Spike pun bermimpi kalau ibunya tengah tenggelam di laut, sementara di luar banyak sekali zombie yang melintas dari rumah mereka sehingga rumah tersebut ingin rubuh. Berkat Jamie, Spike berhasil diselamatkan. Dengan terpaksa, mereka harus pergi menuju pulau malam ini juga melintasi jalan penyeberangan tersebut. Tak diduga, ada beberapa zombie alpha yang mengejar mereka dengan sangat cepat sehingga langsung berlari menuju gerbang. Penjaga gerbang langsung merespon dengan cepat dan langsung menghabisi para zombie itu dengan senjata yang mereka miliki. Sampainya di gerbang, si ibu penjaga memastikan terlebih dahulu apakah mereka terjangkit atau tidak dan karena mata mereka tak berubah sehingga mereka diperbolehkan masuk. Pada akhirnya mereka semua merayakan keberhasilan Spike dalam menghabisi para zombie meskipun ceritanya sedikit dilebih-lebihkan oleh Jamie. Saat sedang mual di luar ruangan, Spike tak sengaja melihat ayahnya sedang memadu kasih dengan seorang wanita yang ada di sana. Spike yang melihatnya langsung pergi kembali ke rumah dan akhirnya bertemu dengan Sam. Sam bertanya bagaimana perjalanan di dataran utama tadi. Spike pun bercerita kalau ia melihat banyak sekali zombie dan itu termasuk zombie alpha. Tak ketinggalan, Spike juga bilang ia melihat api di hutan dan Sam bilang itu pasti Dr. Kelson. Dr. Kelson adalah seorang dokter sungguhan yang ternyata masih hidup. Spike tentunya bingung mengapa ayahnya tak memberitahu kalau ada dokter di tempat itu. Sam menjelaskan kalau Dr. Kelson adalah seseorang yang berbahaya sehingga Sam tak menceritakannya. Lalu Spike pun tidur di samping ibunya yang tengah terlelap. Keesokan harinya, Isla merasa sakit sekali di kepalanya dan saat Jamie pulang, Spike langsung pergi. Saat ingin sarapan, Spike bertanya mengapa Jamie tak memberitahunya kalau ada dokter sungguhan yang bisa menyembuhkan ibunya. Jamie pun menjelaskan kalau Dr. Kelson adalah orang yang sangat berbahaya. Dulu pernah saat Jamie, Sam, dan beberapa orang tengah menjelajah dataran utama, mereka tak sengaja melihat Dr. Kelson yang tengah mengumpulkan ratusan jasad dan membakar serta mengambil tengkorak mereka. Dr. Kelson melambai ke mereka, namun karena takut mereka semua pun lari. Spike tentunya bertanya apakah Jamie ingin ibu mereka koid. Spike pun bilang jika ibu koid apakah kau akan bersama wanita tadi malam, sehingga Jamie pun menampolnya. Spike pun melarang ayahnya itu untuk mendekati ibunya lagi dan menyuruhnya pergi.
Keesokan harinya, diam-diam Spike membakar sebuah bangunan penyimpanan mereka. Ia mengalihkan perhatian penjaga dan langsung membawa ibunya pergi dari tempat tersebut guna mencari Dr. Kelson. Isla yang sadar kalau mereka sedang berada di dataran utama awalnya merasa panik, namun Spike menenangkannya dan bilang mereka akan mencari seorang dokter. Mereka pun berjalan terus, melewati berbagai macam tempat dan akhirnya mereka pun tiba di sebuah gedung tua dan memutuskan untuk beristirahat di sana malam ini. Saat istirahat, Isla bertanya apakah Jamie suka bercanda, karena dahulu kakek Spike suka bercanda juga. Pada akhirnya mereka pun tertidur lelap, namun tiba-tiba ada seekor zombie gendut yang datang merangkak mendekati mereka. Spike yang tertidur tak tahu jika ada zombie di dekatnya, dan saat zombie itu ingin memakan Spike, tiba-tiba... Ya, di pagi hari sudah ada orang yang menghabisi zombie itu. Namun ternyata kita tahu kalau Isla lah yang sudah menghabisi zombie tersebut, namun ia tak sadar. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa tentara yang tengah dikejar oleh para zombie di sebuah kanal dan mereka berusaha kabur dari sana. Mereka masuk ke dalam terowongan, berharap tak ada zombie yang bisa masuk. Namun saat mereka menjelajah terowongan itu lebih jauh, mereka langsung dikejutkan oleh kedatangan zombie alpha yang paling besar dan paling kuat. Pada akhirnya, hanya satu orang yang berhasil kabur dari tempat itu. Di sisi lain, kita pun melihat zombie yang sudah bermutasi dan kini mereka hidup berdampingan. Lalu, Spike dan Isla pun tiba di ladang bunga kuning. Di sana, Isla teringat kalau dirinya kerap jalan-jalan bersama ayahnya saat dahulu kala, dan ia terus saja memanggil Spike ayah. Ya, ada zombie Cillian Murphy di belakang dan Spike langsung menghabisinya. Karena teriakan zombie itu, semua zombie yang ada di daerah ini pun mengejar mereka. Mereka pun sampai ke dalam pom bensin yang ternyata bensinnya sudah menguap dan mereka mau tak mau masuk ke dalam ruangan yang berisi uap bensin itu. Ya, untungnya salah satu pasukan yang selamat tadi datang menyelamatkan mereka dan menghabisi semua zombie. Tentara itu bernama Eric. Dirinya menyelamatkan mereka karena Spike adalah orang asli pulau ini. Namun karena Spike tak tahu apa-apa, Eric tentunya kesal karena percuma saja menyelamatkan mereka. Eric ini adalah seorang tentara Swedia yang dirinya terdampar di pulau ini saat sedang menuju ke tujuan karena kapalnya terdampar. Kini hanya dirinya yang masih selamat dan tentunya ia tak akan dijemput untuk diselamatkan dan mereka akan pergi menemui Dr. Kelson untuk tujuan awal. Mereka pun beristirahat di ladang rumput dan Eric juga memperlihatkan HP kepada Spike yang ternyata Spike tak tahu benda apa itu. Eric juga memperlihatkan tunangannya yang kata Spike bibirnya seperti dientup tawon. Eric bertanya mengapa ibu Spike selalu memanggilnya ayah. Spike menjawab ibunya tengah mengidap penyakit. Lalu setelah itu tiba-tiba Isla langsung ingin melanjutkan perjalanan. Spike menjelaskan kalau zombie besar yang mengejar Eric dan pasukan tadi adalah zombie alpha. Setelah bertahun-tahun, mereka akan berevolusi bagaikan memakan steroid dan menjadi kuat. Saat itu terdengar suara teriakan dari sebuah kereta api. Isla pun masuk untuk mengeceknya. Ternyata itu adalah zombie hamil yang sedang ingin melahirkan. Isla yang melihatnya merasa kasihan dan membantu dalam persalinan zombie tersebut. Pada akhirnya bayi zombie itu keluar. Namun saat dilihat baik-baik, bayi itu tidak terjangkit virus zombie dan menjadi manusia normal. Setelah menghabisi zombie itu, Eric menyuruh mereka meletakkan bayi itu karena bayinya adalah bayi zombie. Namun Spike meyakinkan kalau bayi itu tidak terinfeksi. Ya, Eric pun langsung tiada setelah dihabisi zombie alpha dan zombie besar itu langsung mengincar Spike dan Isla.
Mereka terus saja dikejar oleh zombie itu dan mereka akhirnya terpojok. Namun tiba-tiba, ya, mereka akhirnya diselamatkan oleh orang yang selama ini mereka cari, yaitu Dr. Kelson. Dr. Kelson membius zombie itu menggunakan morfin, dan di sana Dr. Kelson memberi nama zombie itu Samson. Pada akhirnya, mereka pun pergi ke kediaman Dr. Kelson. Spike bertanya tempat apa itu. Dr. Kelson pun menjelaskan tentang kita manusia yang seharusnya selalu ingat mati. Ia berkata, memento mori, yang artinya ingatlah kematian, ingatlah kapan kamu harus meninggal. Semua ini adalah monumen tulang belulang orang yang terinfeksi maupun tidak yang sudah dibuat oleh Dr. Kelson selama bertahun-tahun guna menghormati mereka semua. Dr. Kelson juga membuat penghargaan terakhir untuk Eric. Ia membakar jasad Eric di dalam tungku dan mengambil tengkoraknya guna diletakkan di monumen yang sudah ia buat. FYI, Dr. Kelson mewarnai dirinya agar para zombie tidak menyadari keberadaan dirinya. Spike disuruh untuk meletakkan tengkorak Eric ke monumen sebagai penghargaan terakhir. Spike menjelaskan kalau bayi itu berasal dari zombie, namun bayi itu normal. Dr. Kelson pun kagum. Ia menjelaskan kalau itu adalah keajaiban plasenta ibu yang sudah melindungi kita bahkan sebelum lahir. Di malam hari, Dr. Kelson pun melakukan pemeriksaan terhadap Isla. Meskipun tanpa alat biopsi, dirinya bisa memeriksa Isla. Sesuai gejalanya, Dr. Kelson pun mendiagnosisnya telah mengidap kanker otak stadium akhir. Sebab itulah Isla kerap merasa sakit di kepalanya. Dan sebab itulah Isla selalu saja berhalusinasi. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Isla, karena obat kanker tidak ada. Spike yang mengetahuinya pun hanya bisa terus memohon kepada Dr. Kelson untuk menyelamatkan ibunya, namun Dr. Kelson tak bisa berbuat apa-apa. Pada akhirnya, Dr. Kelson mencoba menenangkan Spike dan mengingatkannya memento mori, bahwasannya semua manusia akan tiada dan Spike harus merelakan kepergian ibunya. Dr. Kelson membius Spike dan untuk melepaskan penderitaan Isla, Dr. Kelson pun akhirnya menyuntik koid Isla dan Spike pun juga sudah merelakan kepergian ibunya itu. Saat kembali, Dr. Kelson sudah membawa tengkorak Isla dan ia menyuruh Spike meletakkan tengkorak Isla ke tempat yang terbaik. Spike pun memanjat monumen tersebut dan meletakkan tengkorak itu ke monumen paling atas sambil menyaksikan matahari terbit. Di pagi hari, mereka berdua langsung diincar oleh zombie alpha kemarin yang sudah siuman. Mereka bersembunyi di bawah tanah. Kelson sempat ingin dihabisi oleh zombie itu, namun untungnya Spike langsung membius zombie. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk Spike pulang ke rumahnya membawa bayi yang ditinggalkan oleh Isla untuk Spike. Spike pun pergi pulang menuju pulau sambil membawa bayi tersebut. 28 hari kemudian, Spike ternyata sedang berkelana sendirian di dataran utama. Dirinya hanya meninggalkan si bayi bersama sepucuk surat yang memberitahu ayahnya kalau Isla sudah tiada dan ia memberikan nama bayi ini yang berasal dari zombie itu bernama Isla, seperti nama ibunya. Jamie yang mengetahui itu tentunya sedih dan hanya bisa menangis melihat kepergian anaknya Spike. Lalu setelah itu, Spike yang tengah menyantap ikan didatangi oleh zombie yang larinya begitu kencang. Karena zombinya begitu banyak, Spike langsung kabur. Namun tiba-tiba ada manusia lain di sana. Pria tersebut ternyata tak sendirian. Dirinya mempunyai kelompok dan mereka segera membantu Spike menghabisi para zombie itu menggunakan gerakan akrobatik. Kalian ingat bocil di awal yang bernama Jimmy? Itu loh yang dirinya bersembunyi di bawah gereja. Ya, inilah dirinya sekarang. Dan film pun berakhir.
Ya oke, mungkin sekian dulu untuk alur cerita film kita pada kali ini. Jika ada saran dan masukan, silahkan ditulis di kolom komentar. Bagi yang baru saja bergabung di channel ini, silahkan kalian like videonya dan di-subscribe channelnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten film terbaru yang ada di bioskop. Terus kalian komen lah, terserah kalian komen apa aja di video ini. A, I, U, E, O pun boleh lah. Baiklah, saya Mario pamit undur diri dan sehat selalu. Adios.